preman-premannya banget. So, without further ado, please ladies and gentlemen, Laset Free Fire Master League Season 5 Divisi 1 Round 1. Bermuda, silakan. Siap, bermuda tentunya. Udah bakal seru banget. Di mana-mana tuh juga tim yang lain udah pada menentukan drop point mereka. Karena terlihat kali ini pembagian untuk segi pesawatnya itu udah cukup adil. Dari sisi sebelah kiri dan kanan juga tentunya area Sentosa dan Mars Electric itu masih cukup kosong. Terlihat Blue Zone udah bakal dihuni juga kali ini. Dimana itu dari tim Bigetron Rosugo yang udah mulai siap lagi kali Bung Skyla. Yes, dimana kali ini sudah ada tembak-tembakan juga yang terjadi di daerah Clock Tower. Skybeams berhasil mendapatkan seorang Randy. Di kejauhan ada Mr. 05 sendiri yang sudah berhasil di pick off oleh seorang Ikal. Dua orang berhasil di pick off kali ini. Menyisakan Kibis dan juga Mesdi. Udah ada satu penggunaan yang sangat baik dari segi Krono. Menyisakan satu orang aja. Apakah West Bandit akan menghilangkan lawannya? Dan tentu saja West Bandit dengan 4 poin eliminasinya berhasil memulangkan satu tim pertama ke arah lobby kali ini Azuri. Yap, sini Galaxio mungkin menurut gue terlalu berani untuk mengambil satu kompon dan menabrak West Bandit di mana rumah mereka mungkin itu adalah Clock Tower untuk round pertama. Terlalu berani karena juga beresiko tinggi, tetapi walaupun mereka tusun di peringkat ke-12, mereka masih mendapatkan satu poin eliminasi yang tentunya nggak kosong-kosong banget dan nggak rugi-rugi banget. Rugi dong Pak. Oh, ini rugi. posisi 12, satu poin eliminasi rugi dong Pak. Iya sih. Gimana sih Bapak nih? Seenggaknya ada poin, Pak. Iya, seenggaknya ada poin sih, tapi tetap rugi menurut gua. Tapi kalau ngomongin masalah Clock Tower sendiri bukan masalah berani atau enggaknya, tapi gua rasa lebih ke engage di bagian early game-nya. Karena kalau ngomongin West Bandit sendiri emang mereka selalu gontok-gontokan di daerah Galaxio gitu. Dan menurut gua kelemahan dari kedua tim ini yang ada di kacamata gue lebih ke arah early fight-nya. Dan kali ini justru West Bandit bisa membuktikan kalau mereka bisa lebih unggul dari Galaxio. Bener banget. Mungkin nih kayaknya tim dari West Bandit sudah nonton roastingan dari Bapak Surya Dharma. Dan emang kayak membuktikan atau membangkitkan mentality mereka banget. Terbukti emang di awal mereka udah berhasil mempick off satu tim. Dan bahkan mereka tuh kayak belum santai-santai banget. Kedatangan Bigetron Rosugo. Ya, dan kali ini Mai Putra juga sang kapten dari Bigetron Rosugo yang didatangkan dari tim The Pillars kali ini. Mulai langsung terkena down oleh seorang West Bandit Lexus Boy. Tapi berhasil di follow up oleh seorang Von kali ini. Di mana Alpha bakal coba turun langsung ke daerah dari Factory ini. Dan teman-teman yang lain, Skybeams dan kawan-kawan juga bakal coba menyelamatkan placement poinnya. Karena mereka tahu sedikit sulitnya untuk melakukan fight. Khususnya mereka baru aja keteteran melawan teman-teman dari Galaxio. Galaxio ini kalau gue lihat juga untuk rotasi dari teman-teman Bigetron Rosugo itu kayak cepat banget. Baru kelar ngeluting di area Blue Zone. Bahkan hitungannya ini belum 5 menit berjalan ya untuk round pertama. Dan juga circle-nya baru aja kedengaran bakal menyusut. Bigetron Rosugo dengan cepat yang menghabisi lootingan di area Blue Zone ketika mereka ngerasa ini kita lootingan udah mantap banget, coba kita rotasi. Dan kayaknya juga di area Clock Tower itu ada dua tim yang barusan perang dan emang udah ada tusun. Itu menjadi satu information juga bagi teman-teman Bigetron untuk masuk. Kalau ngomongin masalah Bigetron Rosugo dengan datangnya Mai Putra sendiri udah nggak aneh ya. Karena kalau kita ngomongin dari The Pillars-nya sendiri, waktu dulu masih bersama dengan Hamexdi dan kawan-kawan, Mai Putra emang merupakan salah satu shout caller yang demen banget untuk melakukan third party fight gitu. Nah, mereka turun di daerah hangar dan mereka udah tahu kalau misalkan di daerah Clock Tower itu biasanya ada yang gontok-gontokan. Jadi mereka meluting secukupnya aja. Ketika mereka udah yakin dan mereka udah melihat notifikasi kill, mereka yakin banget terdengarnya suara tembak-tembakan yang terjadi itu ada di daerah Clock Tower, Pak. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk langsung stick together ke arah sana dan coba mengusir dan coba dapetin resource yang udah dikumpulin sama teman-teman West Bandit. Jadi menurut gua ini bukan tanpa alasan, mereka sudah mempersiapkan dan mereka juga sudah memperhitungkan pergerakan-pergerakan mereka, Pak. Udah matang banget sih lebih tepatnya untuk segi pemikiran. Dan juga tadi gua sempat kayak ngelihat dari Gipex itu santai untuk ngeluting di area CPR. Dan emang CPR itu benar-benar kosong kayaknya. Nggak ada tim yang bakalan ke sana. Yang seperti biasa gua ngelihat kayaknya di daerah Balesai atau Graveyard itu masih sedikit kosong dari rotasi EVOS. Bahkan sebelumnya juga dari EVOS si kapten mereka Sam 13 itu udah keculik. Dan juga setelah diculik tentunya masih bisa untuk melakukan reviving dengan penggunaan koin yang udah dikumpulkan. Apalagi mereka tentunya nggak bakalan kosong-kosong banget, sama kayak tim The Pillars OP yang sekarang juga udah mulai santai. Tapi ini kayaknya dia ada di satu tempat
yang cukup bagus sih. Daerah mercusuar serta juga Chelsea udah megang senjata baret yang menurut gue ini bagus dan worth it ketika digunakan sama tim The Pillars OP apalagi di tangan Chelsea. Di atas ini tuh kayak gue keinget sama konten-konten yang ada di TikTok nggak sih? Apa yang tuh? apa ya, naik ke atas tower demi lompat ke bawah karena itu ada fiturnya Pak. Dan Ada darah fiturnya. nggak kurang sekali. Dan darah nggak kurang sama sekali. Iya iya iya. Tapi kebetulan saya jarang juga menyaksikan hal seperti itu. Jadi Anda yang tahu. Tapi terima kasih untuk informasinya. Dan tentunya kalau ngomongin dari teman-teman TP sendiri masih kurang worth sih untuk langsung defense di daerah sana karena resource yang mereka milikin belum terlalu banyak, Pak. Betul banget ya. Hitungannya mereka juga nggak terlalu aman sih ada di atas sana dan kemungkinan circle juga ada di area mereka. Kalau ngomongin soal circle ini gue ngeliat NXL udah bakal santai aja nih di area perbukitan dari daerah kota tua dan gue sedikit mengingat lagi di mana area sini mereka di day kemarin sempat membunuh tim dari RRQ Hide yang rotasi cepat ke arah sini. Barusan juga dari tim NXL ini mengaktifkan skill flow yang mana dari skill karakter ini bakal menginformasikan di area terdekatnya apakah ada musuh atau enggak. Dia tadi udah sempat notice juga bahwa ada Tang City. Enggak sampai daripada itu, Tang City pun langsung juga menghindari fight di daerah situ. Lepasnya Tang City kedatangan SES, di mana emang rotasinya adalah rotasi dari SES. Dua tempat dikumpulkan dua tim kali ini, Bang. Yes, sementara itu dari kedua tim masih coba saling tembak dan mereka saling meng-knockdown satu sama lain. Di mana Jojo tadi juga berhasil didapatkan walaupun tidak bisa di-secure. Tapi kali ini ternyata zonanya berpihak banget ke teman-teman dari The Pillars yang bisa gue bilang mereka walaupun belum punya yang namanya resource yang cukup, tapi setidaknya mereka berada di tengah zona dan tinggal melakukan defending aja, Pak. Yap, defending kalau di sini menurut gue udah enak banget. Cerdiknya tim The Pillars OP adalah mereka mengamankan high grounding. Bam, benar banget. Udah Borge langsung dapetin satu orang. Yang udah kita sadari juga tentunya area high grounding gampang atau nikmat banget untuk natakin orang yang berada di bawah kita. Sudut pandang kita tuh emang bener-bener luas berada di atas sana. Dan juga ngomongin soal sudut pandang yang cukup luas, ini Alpha udah 2 kali ke pick up nih. Iya, Alpha udah berhasil 2 kali ke pick off, tapi kali ini seorang Chelsea menjadi eksekutor dari tim The Pillars yang bisa gue bilang juga teman-teman dari The Pillars ini benar-benar bagus banget. Walaupun tadi kalau lu lihat ya dari segi resource-nya balik lagi seperti yang gue mention di awal, medkitnya cuma ada 4 dari seorang Borgai, dari Chelsea cuma ada 1, bahkan Gluolnya cuma ada 1, yang artinya kalau zona bergerak dari arah sini mereka bakal sedikit kesulitan, Pak. Yap, yang pertama juga ini kan adalah high ground. Untuk segi turun juga mereka kayaknya susah dan bahkan mau nggak mau mereka tuh kayak berpikir cepat. Otomatis juga tim yang berada di bawah nggak bakal tinggal diam dong. Ngeliat orang yang ada di atas, orang yang ada di atas seperti ini sulit banget untuk melakukan turun ke bawah. Karena kenapa? Di area tower seperti itu emang bener-bener open field kalau turun. Jadi mereka kayaknya nunggu beberapa peperangan terjadi di depan mereka. Mereka udah sadar kalau peperangan itu cukup dingin atau nggak ada terjadi lagi, baru mereka putuskan untuk turun ke bawah. Ya, itu dia mungkin sedikit cerita yang bisa kita bagi untuk skenario-skenario yang bisa terjadi untuk teman-teman dari The Pillars OP sendiri, yang dimana mereka sudah berhasil mendapatkan 1 kali buyanya, tapi bakal kita tahan dulu karena bakal ada teman-teman dari Bigetron yang bertemu dengan Madura Prime Esports. Sudah ada lempar setup granat dari satu sama lain. Justin dari lain sisi berhasil di pick off oleh seorang Chelsea, sementara Danis dan kawan-kawan bakal coba menahan pergerakan teman-teman dari Bigetron yang coba masuk ke dalam zona selanjutnya. Yap, sini menurut gue rotasi dari Bigetron kayaknya harus cepat untuk berpindah sih, karena kalau kita terlalu lama nge-dev di sini tentunya kita resikonya kita bakal coba untuk kebokong. Karena my God, terlihat juga tuh ya Amora udah ada di bawah, Force-nya udah ada di kanan. Kayaknya ini mereka bakal coba untuk mengurung pergerakan dari Bigetron, dan Bigetron juga nggak mau tinggal diam dong. Lu coba ngurung gua, malah gua pengen nge-counter lu gitu ya kan. Terlihat dari pembagian posisi 2-2 kali ini ternyata sebelah kanan juga My Putra dengan satu orang lagi bakal menggeber sekali lagi. Iya, di mana seorang Ford berhasil mendapatkan Amora. Kali ini My Putra bakal coba join to fight dari sebelah kanan, coba memberikan 1 dorongan lebih lagi. Di mana My Putra aja berhasil di knockdown, tapi seorang Keong dengan double vektornya berhasil menukar killnya, bahkan mendapatkan 2 orang sekaligus, menyisakan 1 orang aja yang bakal menyelamatkan poinnya. Tapi nggak berhenti sampai di situ aja, karena kali ini sang kapten Sam 13 dan kawan-kawan sudah mendengar ada baunya peperangan dan bakal join to fight. Granat mulai dilemparkan
dan Street coba masang gluonya. Satu orang berhasil di pick off, yaitu seorang Kon. Dan kali ini Streetnya bakal maju ke depan. Tembakan demi tembakan dirasakan Sam 13 menjadi orang pertama yang harus tumbang dari teman-teman EVOS Divine kali ini. Menyisakan 2 orang aja, dan Dion Street bakal menjadi penyelamatkah atau justru menjadi petaka karena 3 poin eliminasi berhasil disecure oleh sang macan putih. Ini dia sang macan kita, kedatangan kapten Sam 13 yang udah kita rindukan juga gameplaynya. Langsung membuktikan bahwa tabrak-tabrak gaming itu udah langsung digunakan. Sempat gua lihat kayaknya belum ada semenit atau 30 detik peperangan yang cukup kelar antara Bigeton Rosugo dengan Bigepex. Barusan kelar, baru aja rata, belum terlalu lama untuk medikasi. Kedatangan EVOS. EVOS-nya juga kayak udah ngerasa banget ini timingnya tepat, langsung aja tabrakin walaupun kehilangan 1 orang. Mereka juga udah berhasil meruluh lantakan atau mengumpulkan 3 poin eliminasi tambahan. Dan di sini sudah ada sample point titik kumpul daripada masing-masing player Skyla. Wow, di mana seorang Ika lagi dan lagi satu rekrutan baru yang langsung bersinar berhasil mendapatkan 2 poin eliminasinya. GPX harus kehilangan sang kapten Justin. Sementara itu zona ketiga bakal berjalan menuju ke arah zona keempat dan masih bertitik di daerah jembatan sampai ke Pochinok. Yap, ini masih menjadi keuntungan besar bagi teman-teman di Pillars OP yang dari awal mereka ngecamp di area mercusuar sana. Nggak cuma tim dari The Pillars OP, ada juga tim lain contoh West Bandit, tetapi Ektindir nggak terlalu selamat karena EVOS dia nggak tinggal diam atau nggak ngebiarkan begitu aja ya untuk bertahan ya satu player dari GPX. Yes, dan kali ini finally gue bisa ngelihat gameplay dari sang macan putih mulai kembali di mana mereka menggunakan satu vehicle mereka untuk benar-benar masuk ke dalam zona dan setidaknya mendapatkan momentum untuk menjadi third party. Dan kali ini teman-teman dari SES yang harus masuk ke zona selanjutnya harus dihadang oleh Tang City dan juga NXL. Nggak lupa masih ada The Pillars OP, Pak. Iya, The Pillars OP ini mungkin dari segi pergerakan untuk tim dari SES ini cukup membingungkan. Mereka pengen kemana karena itu nggak ada kompon lagi. Tetapi mereka masih ada satu vehicle, bahkan ada 2 yang udah disembunyikan di dalam satu garasi. Tentunya mereka bisa masuk. Cuma yang harus mereka pertimbangkan, kita pengen masuk ke arah mana? Karena di depan kita itu sama-sama udah ada 2 tim yang lain juga yang ngecamp. Dari atas ada Tang City, depan ada The Pillars OP dan juga NXL. Pengen ke perbukitan kiri sulit, dan bahkan juga udah ada satu pairing menggunakan baret dari Iris yang bakal mengujikan. SES masih coba untuk mencari momentum. SES masih coba untuk mencari momentum masuk ke dalam zona selanjutnya, tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka juga masih punya vehicle yang bisa mereka gunakan, tapi di lain sisi teman-teman dari EVOS Divine ternyata harus sedikit kesulitan karena memang harus ada 2 orang yang sudah terpick off lagi dan lagi oleh seorang Ikal. Dan kali ini hujan granat mulai dirasakan oleh teman-teman dari SES, tapi Miserino berhasil meng-knockdown seorang Dava dari kejauhan. Tembakan demi tembakan, peluru panas juga sudah mulai dirasakan, dan kali ini SES harus sedikit kebingungan dan kehilangan resource yang sudah mereka kumpulkan. Yap, kalau ngomongin soal kehilangan resource dari segi peluru dulu ya, tim dari SES kayaknya nggak terlalu banyak untuk menghabiskan peluru, tetapi medkitnya yang harus dikuras banyak. Blue Wall juga sama, berbeda dengan tim dari Tang City yang dari tadi terus nge-secure menggunakan persediaan senjata yang ada dari granat, bahkan Blue Wall, serta juga peluru yang tentunya harus banyak dikeluarkan. Beberapa kali sempat coba untuk ke pick off, tetapi di revive kembali. Bahkan kali ini Jojo untuk di revive pun susah. Tim dari SES memikirkan lagi kita mesti gimana, tabrak atau enggak. Dan bahkan juga si bocil itu udah kokang granat, gedai lebih tepatnya. Yes, sudah kokang granatnya dan sudah mulai melakukan satu komitmen untuk coba naik ke daerah atas, dan di sini harus lebih hati-hati lagi. Di lain sisi, GPX harus ditumbangkan oleh teman-teman dari First Riders di posisi ke-9. Darkol lagi dan lagi berhasil mempick off seorang Borgais walaupun nggak bisa langsung di end, Mbak. Ya, nggak bisa, dan karena mungkin untuk segi posisi juga sulit untuk di pick off ya, apalagi masih ada backup fire, apalagi granat sudah dilemparkan, seorang Dava berhasil ditumbangkan, Bocil juga berhasil mendapatkan 1 orang, dan Bocil tidak sadar bahwa di luar zona masih ada yang coba menembak ke arah dia. 2 lawan 2, Xjoy dan kawan-kawan harus melawan kedai. Sudah mulai ditatakin dan ternyata Tang City harus pulang ke arah lobby terlebih dahulu di sini. Yap, Tang City tidak menyadari kehadiran dari SES. Mereka sadar ketika si Dava ke pick off sama granat cukup telat dan lambat. Bahkan juga
juga sempat untuk melakukan pembalasan atau serangan balik. Serangan baliknya pun kayaknya nggak terlalu memberikan pressure yang berlebih, karena dari sisi lain juga itu ada tim lain NXL tadi sempat untuk jatuh fake, apalagi West Bandit terus mengujankan juga, sama seperti Liberian Tabor yang kalau kita lihat di area yang sama 3 tim Bung Skyla. Ada 3 tim yang bakal berebut komponnya, tapi di lain sisi ada Elysia yang berhasil di pick off oleh seorang Souza dari tim First Riders, bakal menahan pergerakan dari 2 tim sekaligus, yaitu West Bandit dan juga lawannya. Sementara itu Beyond berhasil mendapatkan Amerta dan juga Frust, tapi sayang di lain sisi harus ditukar oleh granat yang cukup baik. Lozi berhasil mendapatkan seorang Chelsea dan juga Borgais, coba membagi visionnya, dan First Riders masih cukup kuat untuk bertahan kali ini Azuri. Yes, bertahan di dalam satu kompon yang menurut gua itu cukup sulit karena bergerak masuk pun susah juga. Tapi tadi EVOS Beyond berhasil mempick up 3 orang dan belum sempat untuk KN dari Rebellion Tabor. Lemparkan lagi granatnya, namun Sam13, bukan Sam13 lebih tepatnya MR05 gua terfokus aduh, kepalanya copot Pak. Kepalanya harus benar-benar copot karena kali ini First Riders benar-benar lagi ada di peak performance ya, dengan poin eliminasi yang cukup banyak. Gedai coba membakar satu granat yang sudah disiapkan, dilemparkan ke arah depan walaupun masih belum mendapatkan apa-apa. Dan kali ini 16 menit yang sudah berjalan, 5 tim dan juga 9 orang yang survive bakal memperebutkan siapa yang akan mendapatkan buyanya. 9 poin eliminasi oleh teman-teman dari First Riders. Sasalvaing harus cukup puas di posisi kelima. Souza berhasil mendapatkan RB yang Mr. Home kali ini, dilemparkan lagi ke arah depan, digigit oleh IC Grenade juga. Tapi Darkol nggak mau tinggal diam, coba untuk masuk ke daerah pertahanan lawan, langsung dimasukkan oleh seorang Lozi, dan itu dia akhir dari RBL. Menyisakan 2 tim aja, 4 orang dari teman-teman First Riders. Beyond apakah cukup kuat, tapi ternyata tidak, dan ini adalah Buya untuk First Riders Eclipse. Gua ngelihat kayaknya rekrutmen atau pengambilan player yang tepat kayaknya dari tim First Riders. Masuknya Ikal kayak memberikan satu distraksi atau satu tenaga baru bagi teman-teman First Riders. 13 poin eliminasi Pak Buya. Di awal mereka udah berhasil ngatakin Gipex. Gak cuma Gipex, West Bandit juga jadi mangsanya. Walaupun sebelum itu juga dia udah memberikan atau